Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Alex Suhendra, dan saya mohon maaf ya, unggahannya sangat lama ya, maksudnya berjarak sangat lama. Kali ini saya sendirian karena Mbah Gito lagi berhalangan. Siapa bilang ya? Mbah Gito, selamat malam. Mas Aleng ini selamat malam, selamat malam. Selamat malam pendengar semua. Ini Mas Aleng ini memang sukanya pura-pura ya, Pak. Ngibulin ya. Saya hadir di sini kok buat nemenin ini hari ini. Apa? Mas Aleng cerita wayang apa ini? Nah, kali ini wayangnya saya sempat menimbang-nimbang, Pak. Waduh, emangnya itu ubi ya ditimbang-timbang ya? Enggak, maksudnya dalam artian saya nimbang-nimbang mempertimbangkan apakah wayang yang akan saya gambar tadinya itu, saya mikir mau masukin cerita wayang tentang Citragadha atau Citrawirya, karena itu berhubungan dengan wayang sebelumnya, dekat banget gitu dengan Abhyasa gitu. Dengan Bhisma wayang yang kemarin. Tapi setelah saya lihat lagi di bawah itu juga ada yang lebih dulu antrinya itu. Apa itu? Antri sembako? Enggak, bukan. Wayangnya ini antri untuk diceritakan. Ya, siapa itu? Nah, wayangnya yang sekarang saya gambar, yang akan saya ceritakan kepada pendengar semua adalah Citrarata. Citrarata ya, ini kok saya baru dengar ya. Ini Citrarata ini orang mana ini? Nah, ini memang wayangnya nggak populer, Mbah. Loh, wayang nggak populer kok terus diceritakan? Loh ya nggak apa-apa, saya kan memang spesialis sesuatu yang nggak populer. Wah, bisa aja ya Mas Ale ini ya. Ini gimana nih sih Citra Rata itu? Nah, Citrarata ini adalah wayang yang ceritanya berhubungan dengan wayang Rama Bhargawa, bukan Rama yang ini ya, bukan Rama Sinta yang itu ya, tapi Bhargawa. Atau saya gambar di wayang yang nomor 2 yang waktu itu saya masih gambarnya masih kaku, berceritanya juga masih terbata-bata. Oh iya, saya dengerin itu ya di YouTube-nya ini ya, channelnya akunnya cucu saya itu, dengerin itu wagu ya Mas Ale ya. Ya jangan diketawain dong, Mbak. Ya. Ya namanya permulaan tuh biasanya deg-degan gitu ya, grogi gitu ya. Iya, Mbak. Jadi yang di awal-awal itu memang ya secara gambar juga, ya saya tidak bilang bahwa gambar saya yang sekarang ini bagus, enggak, tapi dari segi gambar itu setidaknya yang sekarang tuh lebih baik. Saya mempelajari lagi akselerasi tangan. Waduh, akselerasi kayak balapan aja ya. Jadi Mbak, kalau sekarang kan saya sudah mulai terbiasa lagi dengan gambar wayang. Waktu yang wayang pertama itu kan saya udah bertahun-tahun nggak bikin wayang, nggak gambar wayang. Jangankan bikin wayang, natah wayang gambar aja saya udah lama banget nggak sempet. Nah, terus saya gambar lagi, dan ya udah lama saya nggak bercerita itu. Kalau pentas, lah iya, masalah kan yang sering pentas kok itu kok kaku ya yang di awal-awal. Ya beda, Mbak. Saya tuh kayak udah lama gitu loh tidak bercerita sendirian, makanya saya seneng kalau ditemenin sama Mbah Gito itu. Bisa aja ya masalah itu ya. Bukannya saya itu kalau ada saya nanti ceritanya jadi ngelendrek kemana-mana gitu ya. Ya nggak apa-apa, tapi kan saya setidaknya ada temennya, Mbak. Iya. Ya sudah, itu diceritakan saja. Nanti ini kepanjangan lagi kayak sebelum-sebelumnya tuh yang wayang Bhisma itu panjang banget itu. Iya panjang banget, Bang. Tapi ya mau gimana lagi, memang cerita Bhisma panjang itu aja. Kayaknya banyak hal yang belum selesai saya ceritakan di wayang Bhisma itu, banyak sekali yang tidak terceritakan. Iya, nanti kapan-kapan disambung-sambung sama wayang yang kan masalah ceritanya kan ini ya ngeling-ngeling itu ya, ada sambung pautnya dengan wayang-wayang sebelumnya atau nanti yang sesudahnya gitu ya. Jadi nanti biar dicicil gitu ya. Iya, kayak kredit. Dicicil ya, kayak kreditan ya. Ya sudah, diceritakan aja ini si Citrarata. Oh iya. Citra Kedaton ya. Citrarata ini gimana ini? Nah, jadi ini ada hubungannya pendengar semua. Oh ya, sebelumnya Mbah kok lupa lagi kan, langsung nyerocos cerita. Apa? Ya kan disapa pendengarnya tuh bilang terima kasih dulu sudah subscribe gitu. Sudah mendengarkan, walaupun itu kuotanya kan pasti banyak banget yang terbuang hanya untuk mendengarkan kami berdua nyerocos itu pendengar ya. Iya. Memang super ya pendengarnya ini. Iya. Baik, saya ceritakan ya, Mbah ya. Ya, saya sudah berterima kasih. Sekarang saya akan ceritakan. Jadi pendengar. Iya pendengar. Loh, ini nggak usah ikutan. Jadi gini pendengar.
Maaf ya Mbak, nggak usah ngomong. Enggak, ini saya tuh mingkem ini. Iya ya. Jadi pendengar, wayang si Citrarata ini dia adalah raja dari Mertikawata ya. Ini sebenarnya tidak ada padanan dari di wayang Mahabharata versi India itu tidak ada. Ini adalah wayang karangan dari pujangga Jawa ya, atau pujangga Nusantara, yang karena mungkin tidak hanya di Jawa ya, tapi juga di tempat lain juga mungkin ada karakter ini. Nah, dan ini wayang bakunya sebenarnya nggak ada. Oh iya, jadi yang kayak si Amba itu nggak ada ya, jadi wayangnya pinjem gitu. Ya kalau zaman dulu kan dalang itu ya stok wayangnya itu kan tidak banyak, hanya karakter-karakter utama saja dan beberapa karakter yang bisa dipinjam gitu sebagai peran yang berganti-ganti dan namanya saja yang berbeda gitu. Wayangnya tetap sama itu. Nah si Citrarata sendiri sebenarnya tidak ada wayang bakunya Mbak. Oh iya, loh tapi kalau dalang-dalang itu ya saya nonton pernah itu sampai dijajar wayangnya banyak banget, itu berkotak-kotak dijajar semua, itu kan berarti wayangnya ada semua ya. Nah itu Mbak, saya sih ya bebas ya, ada dalang tuh yang namanya itu kan show off ya Mbak ya, masa ya dipamerkan apa wayangnya banyak, tapi kan kalau yang zaman dulu ya wayangnya nggak banyak ya, wayangnya cuma segitu, paling ada 120 atau 200-an berapa gitulah wayangnya, jadi nggak banyak. Oh iya, lebih simpel ya. Iya, lebih ke substansinya Mbak, bukan ke pamernya. Iya, tapi ya jangan gitu, masalah itu jangan salah, jangan jangan ngejek. Siapa tahu yang dalang yang wayangnya banyak juga itu substansi, mendalangnya juga bagus itu ceritanya. Iya, saya itu nggak sedang menyindir siapa, saya juga tidak sedang menjelek-jelekan dalang tertentu, enggak, atau saya sedang tidak mengkritik bagaimana dunia pedalangan sekarang, enggak. Saya itu siapa saya ngeritik, saya bukan dalang kok, manusia biasa, saya cuma coro saya itu dibenci. Loh ya jangan gitu. Dulu pendengar, masalah itu sekalinya merendah itu delosornya itu kebangetan ya. Ya udah diceritakan lagi nih, kepanjangan lagi intronya ya. Iya. Jadi gini, karena wayang padanan, satu padanan wayang ini di cerita Mahabharata yang asli di India juga tidak ada, dan wayang bakunya juga tidak ada Citrarata ini, maka saya meminjam karakter Citrarata itu, saya bikin sendiri dari berbagai macam ini ya. Kalau dari karakternya memang terlihat yang sering dipakai, yang pernah saya lihat itu Citrarata itu mirip Adipati Karna yang dipakai wayangnya. Jadi seperti yang saya gambar ini, tapi yang saya gambar ini versinya ini adalah versi wayang Cirebon ya. Jadi perabanya nempel gitu, secara mahkota topongnya itu juga bundernya bulatnya seperti itu. Terus kemudian kain rampeknya itu juga seperti itu. Ya saya tidak pakar banget. Terus gelang kelat bahunya juga hadapnya ke depan semua itu. Saya bukan pakar banget, tapi setidaknya saya bisa melihat itu, bagi saya ini adalah gaya Cirebon, dan saya pernah melihat satu kali wayang yang dipakai itu sebenarnya Adipati Karna waktu itu. Oh ya, nah karena nanti takutnya deket dengan wayang Adipati Karna yang akan saya ceritakan pasti di kemudian hari, insya Allah ya, bukan pasti. Iya jangan memastikan ya, masa itu bukan Tuhan ya. Ya insya Allah saya ceritakan juga Adipati Karna. Untuk menghindari dua wayang yang sama, maka saya membuat wayang kepalanya adalah Adipati Karna dan di bawahnya adalah wayang sabrang ya, wayang serambahan dari sabrang yang pakai kainnya seperti itu juga, dan kayaknya kayak Cirebon. Baik, saya ceritakan. Jadi ini teman-teman bisa, itu cuma sebentar sebenarnya cerita tentang Citrarata ini. Dia adalah seorang calon raja ya, waktu itu ingin dinobatkan jadi calon raja dan meminta restu kepada Jamadagni berkunjung ke sana, jadi mau nyalon jadi presiden. Loh, ini kok jadi merepet-merepet ke calon presiden ya? Ya kayak gitu Mbak, maksudnya, dan itu kan biasa ya, minta restu sama ulama gitu. Nah ini kan tak serempetin aja sekalian ya. Wah ya bisa aja ya masalah ini ya. Dilanjut terus gimana itu? Nah terus habis itu, ini kok tumben Mbah gitu nggak bawa cemilan apa-apa? Ketinggalan, masalah saya itu udah nyantelin ya, tadinya tuh di motornya cucu saya. Nah, terus mau tak bawa ke mobil, nah, itu masih nyantel di sana. Itu udah siapin itu martabak itu ya. Wah itu padahal anak saya suka banget sama martabak. Waduh, ya nanti kapan-kapan buat cucu saya ya tak belikan martabak apa yang isinya kismis itu ya, saya bikin sama wijen itu enak banget itu, padahal aduh ya maaf ya, aduh
Ya kapan-kapan. Ya nggak apa-apa Mbah. Dilanjut aja ceritanya. Aduh, saya jadi merasa berdosa ini ya. Nggak usah Mbah, santai aja. Nanti kapan-kapan kita beli martabak bareng. Nah, iya, nanti buat cucu saya ya. Anakmu tuh umur berapa tuh? Nanti aja lah, umurnya 16 bulan. Ada lagi lucu-lucunya ya. Ini Mbah saya lanjut cerita nggak? Oh iya. Aduh, saya kok jadi delenger ya ini. Ya dilanjut masalah. Nah, terus kemudian, maaf ya pendengar ya. Nah, kemudian waktu meminta restu kepada Jamadagni, ternyata istri dari Jamadagni ini itu lirik-lirik curi-curi pandang ya kepada si Citrarata. Nah, terjadilah kemudian momen perselingkuhan. Waduh, itu kok kayak gitu ya? Nah iya, terjadilah momen perselingkuhan yang rupanya itu sebenarnya diketahui oleh seluruh anak Jamadagni dan hampir semua orang yang ada di situ Mbah. Termasuk Jamadagni sendiri mengetahui bahwa Renuka istrinya itu berselingkuh dengan Citrarata, si calon raja. Nah kemudian seperti yang teman-teman dengar di wayang saya, gambar saya yang kedua ya, yang Bargawa itu dimintalah si Bargawa itu untuk memenggal kepala ibunya. Ya sebenarnya semua anaknya diminta untuk menghukum mati ibunya, tapi nggak ada yang berani, dan akhirnya yang berani adalah si Bargawa ini. Nah sejak saat itulah kemudian Bargawa seperti yang saya ceritakan, nanti ini biar cerita panjangnya ada di Bargawa. Iya. Itu saya dengar itu seru ya, itu ketemu sama Rama juga. Jangan jangan dibocorin biar pada dengerin sendiri. Oh iya, aduh saya tuh aduh gendelenger lagi ya. Ya, nah pokoknya waktu itu kemudian si Bargawa itu setelah memenggal kepala ibunya kemudian ngoncok. Waduh, kok ngoncok, bahasanya itu apa itu ngoncok? Menemui sambil marah di kediaman di hotel bintang 5 yang ditinggali oleh si Citrarata waktu berada di daerahnya Jamadagni itu, di situ. Oh iya. Nah di sana kemudian ngamuk itu Bargawa bawa kampak dan melemparkan busurnya di depan si Citrarata, terus suruh membentangkan gendewa itu, busur itu. Tentu saja nggak bisa, tapi si Bargawa waktu itu bilang, bentangkan busur ini, kalau kamu nggak bisa bentangin busur ini berarti kamu memang korup. Nah itu, ini kok jadi koruptor ya? Nah iya Mbah, ini saya tuh melihatnya gini Mbah, ini adalah momen dimana Citrarata adalah pencetus dari bukan pencetus ya, pemicu terjadinya tragedi pembantaian koruptor di eranya Bargawa itu, sampai kemudian Bargawa nanti berhenti menjadi pembantai koruptor itu waktu bertemu dengan Rama itu. Oh iya, yang kayak di cerita. Iya, jangan usah, biar nanti. Oh, iya. Lanjut. Nah, itu jadi sebenarnya ceritanya cuma sesedikit itu ya. Waktu itu kayak semacam Citrarata ini dianggap sebagai orang yang hanya mengutamakan raja, yang mengutamakan ketampanannya gitu, poster-posternya dengan senyumnya yang begitu fantastis itu, yang persuasif agar dicoblos sama masyarakat. Nyatanya di dalamnya hatinya itu ya pikirannya itu memang busuk gitu. Wah ini momennya kok tepat sekali ya, bentar lagi mau coblosan ya. Ini mau ngompor-ngomporin masyarakat apa gimana? Enggak, saya enggak memprovokasi Mbak, ini kan memang kenyataan dari dulu, banyak-banyak senyum-senyum yang persuasif, nyatanya itu ada taringnya itu enggak kelihatan. Wah iya, ada buto semua ya. Iya memang. Mau gimana lagi, kan kayak gitu politikus-politikus itu. Mau apa? Loh, ini kok jadi masalah, kok jadi emosional ya? Enggak Mbak, lah gitu. Nah pokoknya ya ceritanya gitulah pendengar ya. Sesederhana itu, sesingkat itu, bukan sesederhana itu. Loh, ini berarti udah ceritanya? Iya, nah kalau saya tuh terus mikir gini Mbah, kayaknya seru gitu ya Mbah ya, kalau misalnya ada Bargawa di zaman sekarang itu, koruptor-koruptor itu sekalian aja dihukum mati. Wah enggak, masalah kalau saya nggak sepakat itu kalau koruptor dihukum mati. Loh kenapa Mbah? Kan biar memberikan efek jerah ke yang lain. Enggak, saya enggak sepakat. Saya lebih sepakatnya gini. Ya kalau misalnya ada orang, kalau misalnya gini masalah, ada orang yang enggak percaya sama Tuhan misalnya ya. Nah, enggak percaya berarti enggak percaya sama kehidupan setelah kematian, enggak ada akhirat gitu misalnya, enggak percaya itu, enggak ada surga, enggak ada neraka, yang percaya itu. Nah, kalau udah dihukum mati si koruptor itu kan udah selesai berarti bagi mereka yang percaya itu. Nah, kalau
yang percaya ada neraka itu kan mungkin wah setelah dihukum mati nanti masuk neraka. Makanya saya nggak sepakat. Nah, terus Mbah Gito sepakatnya gimana? Kalau saya gini, kayak saya malah pengen para koruptor-koruptor yang ditahan itu yang sudah benar-benar terbukti sebagai koruptor itu dijadikan ini aja alat untuk mengembangkan ini pembangkit listrik tenaga koruptor ya. Pembangkit listrik tenaga koruptor. Lah iya, suruh itu kayak tikus itu ditaruh di situ ya, dikasih bunder-bunder itu, kasih roda terus suruh lari terus. Nah, itu kan ditempelin ke dinamo terus dinamonya dikasih ke PLN terus disebarkan ke masyarakat. Lah jadi itu pembangkit listrik tenaga koruptor gitu kan ya. Kan seru daripada dihukum mati, saya sepakat itu masalah ya. Iya deh, terserah Mbah Gito aja. Lah iya, daripada dihukum mati nggak ada gunanya, mending ditaleni, ditaruh di roda yang gelinding terus itu kayak tikus, kayak hamster itu loh. Masalah ditaruh di akuarium ya, terus ditaruh di ada bunder-bundernya yang lingkar terus jalan terus lari terus sampai kelenger ya, terus nanti dikasih dinamonya ditempelin ke PLN ya, terus disebarkan ya pakai tenaga pembangkit listrik tenaga koruptor ya. Kok ada-ada aja. Iya biarin lah, namanya juga ide ya. Emang lo dihukum mati habis itu udah selesai ya. Gak ada masa baktinya ya. Ya deh, terserah. Yang baik pendengar, cukup sampai di sini perjumpaan kita untuk hari ini. Maaf sekali saya terlambat. Biasanya kan seminggu sekali itu. Ini udah ngelewatin hari Minggu ya. Saya baru upload lagi karena memang saya lagi saya bersama tim saya sedang mempersiapkan sebuah film pendek itu. Kami minta doa restunya ya agar apa yang kami kerjakan ini bisa bermanfaat juga untuk banyak orang dan lancar ya tanpa ada kendala apapun. Amin. Itu kapan tayangnya? Ya kapan-kapan nanti Mbah Gito tak ajak lah ya. Syukur-syukur nanti Mbah, filmnya itu ditayangin di luar negeri, nanti Mbah Gito saya ajak ke Norwegia. Waduh, kalau saya diajak ke Norwegia apa nanti saya nggak kademen ya? Ya pakai jaket Mbak. Wah, iya, bawa kompor sekalian ke kepi ya. Iya, baik pendengar, terima kasih banyak sudah mendengarkan. Terima kasih banyak yang sudah subscribe, sudah mendengarkan. Ini sangat singkat sekali, alhamdulillah. Sekali lagi mudah-mudahan saya sih doakan mudah-mudahan Anda semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kemudahan dan kelancaran dalam mencari rezeki, dilancarkan segala macam usahanya, dimudahkan jalannya menuju kebaikan, dan senantiasa diberikan keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Silakan di subscribe. Saya Alex Suhendra. Saya Gito ganti suara. Kami berdua undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita ngobrol yang koruptor yang itu, jadi pembangkit listrik tenaga. Nanti dulu Mbah dimatiin. Iya, seru ya kayaknya. Iya kayaknya bagus ya Mbah.